Draft revisi Perda DKI Jakarta tentang COVID-19 menimbulkan kontroversi. Alasannya terdapat salah satu pasal yang memberikan kewenangan penyidikan terhadap Satpol PP. Isi draft revisi Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang COVID-19 memicu kontroversi. Pemprov DKI Jakarta berencana menambah kewenangan Satpol PP menjadi penyidik. Dalam draft pasal 28A disebutkan, Satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik, sehingga dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Hal ini diamini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ya, sesuai dengan ketentuan ada PNS yang diperkenankan menjadi penyidik di samping kepolisian. Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta sedang merevisi regulasi terkait pengendalian COVID, yaitu Perda nomor 2 tentang penanganan pengendalian COVID. Di situ kita akan melakukan revisi agar ada efek jera bagi masyarakat terkait sanksi pidana bagi unit kegiatan, bagi usaha apapun yang mengulang pelanggaran. Kita akan beri sanksi pidana. Beberapa kewenangan yang akan dimiliki Satpol PP antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan pemeriksaan kebenaran laporan, melakukan pemeriksaan terduga pelanggar, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan pemeriksaan dan menyita barang bukti di lokasi, melakukan tindakan pertama di lokasi, memberhentikan dan memeriksa tersangka, menyita benda dan atau surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil dan memeriksa saksi, mendatangkan ahli, meminta bantuan ahli, dan melakukan tindakan lain menurut hukum. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sanksi pidana bagi pelanggar PPKM. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kewenangan lebih yang dimiliki Satpol PP, terutama saat implementasi di lapangan. Terlebih belakangan ini, kerap muncul sikap arogansi Satpol PP saat menjalankan tugasnya. Tim iNews melaporkan. Draft revisi Perda DKI Jakarta tentang COVID-19 menimbulkan kontroversi. Alasannya terdapat salah satu pasal yang memberikan kewenangan penyidikan terhadap Satpol PP. Kami akan membahasnya dengan anggota DPRD dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Selamat sore, Pak Gilbert. Selamat sore, Mbak Syafa. Ya, Pak Gilbert, apa pandangan fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta terkait rencana revisi Perda penanggulangan COVID-19 yang akan menambahkan kewenangan Satpol PP sebagai penyidik, Pak? Baik, kita juga melihat bahwa ada perkembangan di masyarakat yang kemudian merasa resah dengan adanya penambahan pasal tersebut ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kewenangan penyidik untuk Satpol PP itu sudah dari tahun 90, kalau nggak 91, 92 sudah ada. Dan kemudian di PP 6 2010, jelas tertulis di situ bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan penyidik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan posisinya PP dengan posisinya Perda, kan lebih tinggi PP ya, hierarki perundangan. Artinya sebenarnya cukup yang tertuang di PP itu, jadi tidak perlu harus dimasukkan di dalam Perda. Walaupun kemudian kalau kita perhatikan, kewenangan itu sebenarnya terbatas kewenangan yang diberikan untuk penanganan COVID. Artinya kalau sudah disuruh kumpul, masih juga kumpul-kumpul, disuruh bermasker, tidak mau pakai masker, lalu kemudian difoto, disidik, lalu kemudian dilaporkan. Karena proses selanjutnya itu adalah melaporkan ke polisi dan ke pengadilan negeri begitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kewenangan itu sudah ada sejak tahun 90-an dan di PP sendiri sudah ada. Jadi tidak perlu harus masuk di Perda pun tidak ada masalah begitu. Nah, menyangkut pidana di Perda 2020 kemarin juga pidananya sudah ada, bukan adanya direvisi sekarang begitu. Tapi kemudian tidak dilaksanakan karena kemudian melihat psikologisnya masyarakat yang terdampak COVID, tidak kemudian ada yang dipidanakan begitu. Baik, Pak Gilbert, untuk
kondisi saat ini, yakni menanggulangi COVID-19 di Jakarta, apakah penambahan kewenangan Satpol PP sebagai penyidik memang betul-betul dibutuhkan, diperlukan begitu Pak? Sangat diperlukan. Kenapa? Banyak sekali kompleks dan khususnya pasar tradisional yang membutuhkan pengawasan. Tanpa ada pengawasan mereka ya tidak akan mau patuh. Dan ini yang kemudian kita perhatikan yang bergerak ke sana kemari. Kalau tidak ada Satpol PP maka ini tidak akan berjalan pengawasannya, dan ada Satpol PP pun kita lihat gagal selama tahun 2020. Baru kemudian itu turun sudah melibatkan TNI Polri, yang itu kita sebut kemarin PSBB ketat kemarin. Sesudah mereka dibantu oleh TNI Polri baru kemudian mereka mampu. Sekarang mereka minta kekuatan lebih untuk kemudian mampu melaksanakan tugas itu sebenarnya. Iya, Pak Gilbert, banyak masyarakat dan sejumlah pihak yang menilai bahwa saat ini Satpol PP cenderung ada sejumlah anggota Satpol PP yang cenderung arogan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kalau ditambah kewenangannya ditakutkan akan menambah arogansi oknum Satpol PP di lapangan, begitu Pak? Baik, kita perhatikan ya. Satpol PP itu kan manusia yang kemudian dia harus berbenturan di lapangan dengan pihak lain yang merasa dirugikan. Tentu ini menjadi perdebatan, apa mereka ini kemudian dihormati sebagai petugas atau kemudian mereka sewenang-wenang sebagai petugas. Kalau kita katakan bahwa kemudian mereka sewenang-wenang, ada penyalahgunaan wewenang, ya tentu kita harus betulkan. Tetapi kalau berharap mereka baik, saya melihat jangankan mereka, KPK yang begitu diatur dengan baik saja, begitu jelas kontrol terhadap petugasnya masih kecolongan, penyalahgunaan wewenang. Jadi memang itu ya masalah mentalitas ya. Kalau kemudian mau dikatakan harus juga harus bersih, harus baik 100%, itu mustahil. Saya sudah katakan KPK yang begitu ketat kontrolnya aja lolos begitu. Baik. Jadi ya kalau ini menjadi alasan ya nggak bisa diterima juga, semua juga lolos. Saya nggak usah sebutkan institusi penegak hukum yang lain ya, Anda tahu sendiri lah. Baik, Pak Gilbert, dengan rencana penambahan kewenangan Satpol PP sebagai penyidik, apakah ini artinya kekuatan yang sudah ada di lapangan seperti penyidik Polri dan juga penyidik pegawai negeri sipil ini dirasa kurang begitu Pak untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik? Kita belum tahu kemudian bagaimana revisinya. Tentu kita akan mengatakan bahwa kewenangan itu sudah ada di PP itu dan itu hierarkinya lebih tinggi dari Perda. Saya kira dari sikap kita jelas itu tidak perlu harus diberi kewenangan khusus di dalam perdanya ya sikapnya. Tetapi kemudian apakah kewenangan itu kemudian kalau diberikan menjadi berlebihan atau bagaimana? Saya kira itu perlu pengawasan dan kemudian apakah mereka mampu menjalankan tugasnya, kenapa diberikan? Karena polisi sendiri tidak sanggup kalau kemudian semua perkara pelanggaran itu mereka yang tangani, dan kalau kita baca di media hari ini, Kapolda Metro Jaya yang minta sebenarnya tenaga tambahan penyidik melalui PPNS ini, dalam hal ini Satpol PP. Jadi bukan hal yang baru dalam hal kewenangan sebenarnya. Tapi saya kira juga tidak perlu masuk di dalam perda. Baik, terima kasih Pak Gilbert Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.